Karena COVID ini harus kita di rumah aja gitu, social distancing, lockdown lah, PSBB lah, apa. Jadi semuanya ini aktivitas di rumah aja. Nah, dengan adanya mungkin konspirasi begal ini supaya orang-orang itu tenang-tenang di rumah gitu. Welcome to channel Gairuna. Kembali lagi dengan saya Abe dan juga pendatang baru. Sebenarnya bukan pendatang baru, hanya orang lama, cuma dia baru muncul di channel ini. Yeah. Halo semua, saya Bang Gingsul. Mantap. Jadi dia selain nama kontennya, bukan nama kontennya, selain nama YouTube-nya. Selain nama YouTube-nya Bang Gingsul, dia juga mempunyai YouTube tentang memang khusus untuk musik. Ya memang dia nyanyi di situ. Jadi dia mempunyai 2 YouTube. Gitu. Nanti saya akan taruh di bawah sini. Oke? Mantap. Jadi bro, sekarang kita pengen mau bahas apa? Oke. Nah, Bagaimana kalau mau yang apa nih? Yang ringan kah yang berat kah? kayaknya kita setengah-tengah saja. Oke, yang tengah-tengah aja ya. Nah, Gimana kalau kita bahas harga kangkung di pasar? asik bisa juga. Harga daging kayaknya sama itu. Harga daging. Siap. Nah, Oke, gimana bro? jadi beberapa bulan ini ya kan, setelah kemarin saya sempat bahas tentang masalah COVID. Nah, tapi ternyata di balik sisi COVID ini bukan hanya tentang begal ya kan, bukan hanya sekedar ada hal-hal yang mereka lakukan untuk bisa menuai keuntungan atau apapun di balik COVID ini, kayak gitu bro. Ya mungkin dengan kata lainnya mungkin ini adalah sebuah, ya mungkin bisa dikatakan sebagai konspirasi lah. Konspirasi. Ya. Wah, saya suka nih kalau bahas konspirasi nih. Oke lah. Oke, kita mulai dari mana bro? Mulai dari nol ya pak. Coba mulai dari nol ya pak. Pom bensin kali ah. Terus jadi menurut bro sendiri gimana bro? Oke. Kalau menurut saya ya, oke. Pertama, dampak dari COVID sendiri ini kita tahu bahwa banyak para pekerja atau para karyawan yang dirumahkan. Seperti itu. Menyambung ke begal ini tadi yang sempat dibahas adalah karena banyaknya karyawan yang dirumahkan ini, maka mereka tidak mendapatkan pemasukan atau penghasilan. Untuk yang kerja saya sudah jelas masih kekurangan, apalagi yang betul, dirumahkan dan tidak kerja gitu. Betul. Jadi untuk sebagian orang, maka mereka akan berpikir para begal ini adalah orang-orang yang dirumahkan tersebut atau yang tidak mempunyai penghasilan. Betul. Makanya mereka melakukan penjamretan, pembegalan dan segala macam itu untuk mendapatkan sedikit rupiah untuk mengisi kampung tengah alias perut, seperti itu. Tanpa Cukup miris sebenarnya. betul, itu bukan miris lagi, sangat disayangkan dan harusnya tidak terjadi. Dan kemudian menyambung dari yang tadi disampaikan bahwa apakah ada konspirasi di sini, jadi kita akan mulai bahas nih. Menurut hemat saya asik. Udah kayak orang apaan aja gitu ya. Menurut saya adalah kita melihat fakta dulu pertama. Sabar. Apa? Oke, siap. Wow, ada jeda. Siap. Berbicara masalah konspirasi, dia belum pakai masker. Oh iya, mana saya masker? Oke. Tadi karena kita belum pakai masker, makanya sudah selesai pakai masker, jadi dilanjutkan kembali lagi. Gantengku nggak kelihatan lagi, bro. Apa ini, bro? Nah, jadi tadi gimana? Aduh, bro. Ini saya bisa pingsan gara-gara bau mulutku sendiri nih, bro. Oke, lanjut. 3 hari tidak sikat gigi. Dari awal puasa, bro. Nah, terus gimana? Menyambung tadi yang saya bilang bahwa para karyawan atau para pekerja yang dirumahkan ini mereka tidak punya penghasilan. Jadi
kebanyakan orang akan berpikir bahwa para begal ini adalah mereka-mereka yang tidak punya penghasilan tersebut. Nyatanya, oke, kita lihat nyatanya, faktanya di Manokwari tidak sesusah itu, bro. Ojek masih banyak. Malah di Manokwari ini malah dominan ojek ya. Dominan ojek masih banyak. Penjual sayur di pinggir jalan setiap sore itu membludaknya, nauzubillah. Apalagi penjual takjilan segala macam itu masih banyak. Pasar masih rame luar biasa karena saya sendiri tinggal di sekitaran pasar, saya tahu. Jadi sebenarnya konspirasi dari yang begal-begal ini nih sebenarnya itu bukan orang-orang yang kalau menurut saya bukan orang-orang yang dirumahkan atau yang di-PHK. Betul. Tapi memang ada oknum-oknum yang ini ya. Betul. Coba kalau teman-teman berpikir ya, gini. Pertama, corona ini sampai pemerintah menganjurkan bahwa kita harus di rumah aja, ya kan? Tidak terkecuali siapapun, mau jabatan apapun, mau dia anak siapapun, semua sama, ya kan, di rumah aja. Kemudian yang kedua, nyatanya Manokwari itu masih sangat ramai. Orang berjualan, orang apa segala macam yang mencari rezeki itu masih banyak sekali tanpa menghiraukan yang ada yang namanya PSBB atau social distancing atau apapun itu yang disebutkan. Otomatis perputaran uang masih lancar dong. Jadi makanya orang bilang di Papua ini yang sebenarnya yang paling parah nih bukan cuma corona tapi OKB. OKB apa itu? Orang kepala batu. Nah, jadi orang kepala batu di Papua ini paling banyak. Maksudnya kepala batu orang keras kepala yang mungkin tidak mau mendengar atau susah mendengar arahan-arahan yang positif gitu. Gitu dia. Kemudian kita lanjut. Terus adanya atau maraknya begal ini di tengah pandemi corona ini. Kalau kita berpikir ya, setelah dari beberapa fakta yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, gini bro, masuk akal tidak banyaknya begal di tengah pandemi corona, di tengah perputaran uang Manokwari yang masih lancar? Jadi kalau menurut saya sebenarnya mungkin ya, mungkin bisa saja mungkin dengan dengan cara di saat pandemi kayak begini, caranya ini kita tidak tahu ya. Kita bukan anti pemerintah ya. Kita bukan anti pemerintah, kita bukan memfitnah pemerintah atau apapun. Ini cuma berdasarkan kita juga tidak memfitnah ya kan. Ya. Ini hanya pemikiran yang lewat yang kita butuh tuangkan, kita butuh cerita, tapi ya siapa tahu benar atau tidaknya ya tergantung teman-teman, tapi tidak selamanya pembicaraan kita ini selalu ada unsur negatif gitu. Betul. Ini hanya berangan-angan gitu. Jadi kita hanya berpikir bahwa jangan sampai, ya kan, karena COVID ini harus kita di rumah aja gitu, social distancing, lockdown lah, PSBB lah, jadi semuanya ini aktivitas di rumah aja. Nah, dengan adanya mungkin konspirasi begal ini supaya orang-orang itu tenang-tenang di rumah gitu. Bagaimana bro, menurut bro kayak gitu? Masuk akal, sangat masuk akal. Nah, mungkin sengaja, saya nggak tahu ya. Ini hanya pemikiran liarku saja. Seperti skenario yang sudah diatur untuk merilis membebaskan para hewan-hewan buas asik. Sorry, saya nggak bilang siapapun hewan buas. Saya maksudnya ini perumpamaan saja. Untuk menakut-nakuti siapapun yang berkeliaran gitu. Bisa jadi, tapi mungkin caranya agak sangat ekstrim ya kalau menurut saya, karena kita tahu sendiri korbannya sampai meregang nyawa, barang-barang semua hilang. Saya sebenarnya saya sih pengen dari kemarin, dari konten-konten saya itu, saya tuh pengen nunjukin foto atau videonya sekilas korban-korbannya dan juga mungkin pelakunya yang melakukan hal tersebut. Cuma ya saya tidak pengen nanti ada di orang mengatakan ini konten ini ada ujaran kebencian atau mungkin kekerasan dan lain-lain. Kita cukup bisa saling mengerti lah ya. Makanya kita teman-teman yang nonton bisa berpikir positif lah gitu. Jangan sedikit berpikir negatif. Jadi
nonton terus sampai terakhir gitu. Jadi supaya semua tuh jelas. Bahwa pembahasan kita tuh memang kita bukan menuduh, kita bukan memfitnah, tapi memang kita mencoba berusaha untuk membuka sesuatu hal yang bagi kita nih penuh teka-teki gitu loh. Gimana Bro? Betul. Kita tidak menjatuhkan suatu pihak, tidak menjelekan suatu pihak. Kalau nanti teman-teman ada yang berpikir seperti itu, tonton video ini sampai selesai. Semoga tidak ada yang salah paham, oke? Gitu. Lanjut Bro. Iya, jadi makanya hal ini yang sempat menjadi pertanyaan bagi saya nggak tahu, mungkin sekelompok orang atau mungkin dalam kota ini yang mungkin bertanya-tanya, karena ada kasihan. Saya tuh kasihan juga dengan orang-orang yang sebenarnya baru keluar gitu, ya kan, baru keluar dari lapas, dari penjara. Karena bagi saya itu tidak semua, tidak semua orang yang keluar itu bikin kejahatan kembali. Gitu, mungkin saja orang-orang itu mereka yang memang baru keluar, yang misalnya baru masuk setahun 2 tahun gitu kan, yang memang benar-benar belum jerah di dalam, terus mereka keluar dan mungkin mereka melakukan kesalahan yang sama dalam Krispati. Asik. Maaf kan, bukan terjadi. Jangan. Nah, channel saya yang satu lagi. Nah, makanya tidak semua yang kita lihat gitu kan, tidak semua yang kita lihat atau mungkin tidak semua yang kita dengar tentang ini napi-napi ini mereka keluar dari sini terus orang-orang dirumahkan, ini mereka adalah penyebab menjadi kejahatan begal, perampokan. Saya rasa antara dua hal, kalau bukan memang ini sebuah konspirasi, ya kan, atau mungkin memang ada yang sedang memanfaatkan momen tersebut, gitu. Ada yang sedang memanfaatkan momen. Jadi ketika orang-orang mereka ini baru keluar semua kan, mereka di PHK dan dirumahkan, ada oknum-oknum tertentu yang memang sedang memanfaatkan momen. Kasihan, kalau saya sih kasihan gitu, banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa, mereka sudah yang saat kerja mereka masih mempunyai kekurangan, apalagi sekarang sudah tidak kerja dirumahkan, malah ditambah lagi dengan omongan kayak gitu tuh kayaknya, amat terhina ya. Iya. Jadi maksudnya adalah para eksidivis ini asik, mereka dikambing hitamkan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi terbebasnya mereka dari penjara gitu ya. Bisa jadi segala hal bisa terjadi, dan itu kemungkinannya ya teman-teman pikirlah. Oke, lanjut. Berpikir tuh gratis. Makan yang bayar. Kalau di warung. Nah, jadi kalau teman-teman bisa berpikir yang baik, berpikir yang optimis, saya rasa masalah ini semua kan clear begitu, ya kan? Jadi kalau memang ini hanya sebuah ocehan kita bahwa hal ini adalah sebuah alih-alih yang konspirasi begitu. Coba menurut teman-teman, saya coba komentar di bawah kalau memang merasa benar atau tidaknya tentang omongan kita ini, entah itu konspirasi atau tidak. Hal yang terjadi pada saat ini bukan cuma di Papua soalnya. Ya. Mau sampai Sulawesi, mau sampai Jawa, Jakarta pun ya, masih terjadi dengan hal yang sama. Betul. Masih terjadi dengan hal yang sama. Jadi kenapa kita bisa mengatakan ini sebuah konspirasi ya karena begitu, ya kan? Jadi kalau macam ada yang menganggap bahwa kita ini sudah omongan salah ini, kita sudah ya terserah gitu. Kita punya argumen tersendiri dan argumen kita ini bukan menuduh atau memfitnah, cuma kita hanya menuangkan. Jadi teman-teman itu sama-sama berpikir lah, begitu. Kalau tidak ada yang mau berpikir, ya sudah, tidak apa-apa saya berpikir, gitu. Gak usah mikir. Gak usah. Jadi kalau teman-teman nggak mau mikir, tidak usah jangan sampai nanti kalau kalian tidak mau berpikir, kalian nanti malah nuduh kita gini apa segala macam, ya kan, yang salah-salah juga karena kita telah membahas konspirasi kayak gini. Begitu. Waspadalah. Oke. Sip. Mantap. Jadi itu aja ocehan kami di hari ini. Semoga teman-teman bisa sambil enjoy lah, ya kan. Pokoknya tetap stay at home, social distancing,
Kalau di yang daerahnya PSBB ya sudah, jangan terlalu banyak kesana kesini. Kalau emang ada urusan kantor ya udah di kantor aja, nggak usah kemana-mana. Kalau makan ya sudah cari ke warung kayak di mana, kayak minta tetangga kayak. Sip. Saya, Puasa. Saya tetap puasa. Kecuali kalau yang lapar gitu maksudnya. Oh, itu lain lagi. Baiklah. Yang lapar sama yang tidak puasa itu beda. Yang lapar. Yang lapar sama yang tidak puasa itu beda. Bedanya di mana, Pak? Kalau lapar ya mungkin kemungkinan saya puasa tiba-tiba saya lapar. Ya kalau yang tidak puasa ya kemungkinan ada teman-teman kita yang dari agama-agama lain. Baik. Gitu ya. Saya AB. Saya Bang Gingsul. Nah, sampai bertemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk nanti subscribe channel dia. Yang mana bro? Yang musik apa yang? Dua-duanya bro. Dua-duanya aja lah, tidak Bang apa-apa. Gingsul dan Ibra Kaspian. Sabar dulu. Pulang-pulang yang tadi saya AB gitu tuh, lama-lama. Oke, saya AB. Saya Bang Gingsul. Pilih kami. Partai nomor berapa? 1,5. Oke, sampai jumpa. Bye.